Baik Bu Titi, nanti seperti yang sudah kita rencanakan di awal, Bu Titi kan akan mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran di kelas ya. Nanti rencananya Bu Titi ini mengajar di kelas berapa gitu? Di kelas 1. Baik, selanjutnya nanti itu yang mau fokus itu di mata pelajaran apa nih kira-kira Bu Titi? Untuk yang akan dikembangkan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja terkait dengan RPP yang sudah Ibu Titi buat ya sebelumnya untuk melaksanakan pembelajaran nanti di kelas. Kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu Titi? Tujuannya melalui teks bacaan dan diskusi, pengamatan video, dan pengamatan lingkungan sekolah, murid dapat menyebutkan kosakata terkait benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Dari RPP yang sudah dibuat, kira-kira apa yang ingin dikembangkan itu di area mana yang nantinya ingin dicapai sama Bu Titi? Aspek yang dikembangkan yaitu satu, diferensiasi proses, kedua, diferensiasi produk, ketiga, mengembangkan budaya positif, dan yang keempatnya penerapan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini yang dicoba untuk dikembangkan yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Baik, itu jadi nanti di fokus di pembelajarannya ini ya Bu Titi nanti yang akan dikembangkan. Nanti kira-kira untuk mencapai tadi yang ingin dikembangkan itu apa yang perlu Ibu Titi persiapkan? Strateginya kira-kira seperti apa dalam pembelajaran nanti? Strategi yang dipersiapkan ya dalam hal diferensiasi proses, mencoba untuk menganalisa dulu, dikatakan anak ini seperti apa, belajarnya seperti apa melalui analisis diagnostik. Ternyata setelah diamati anak-anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi kalau berbeda-beda dibikin 3 kelompok. Untuk yang kelompok auditori, jadi itu sambil membaca dengan keras dan mendiskusikan dan mendiskusikannya supaya anak-anak itu memahami benda hidup dan benda. Untuk yang visual, jadi nanti dikasih video, anak-anak mengamati dan nanti dari hasil pengamatan itu anak-anak memahami bagaimana benda hidup dan benda hidup. Dan untuk yang kinestetik, anak-anak itu nanti diberi kesempatan untuk pengamatan lingkungan sekolah supaya anak-anak itu lebih aktif bergerak. Jadi nanti anak-anak diajak keluar kelas, mengamati lingkungan sekolah yang ada untuk mengamati benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolahnya. Jadi sambil anaknya bergerak mengamati, dari pengamatan tersebut anak-anak bisa nanti menyebutkan kosakata tentang benda hidup dan benda tak hidup. Jadi anaknya juga bergerak ya karena kinestetik anaknya biasanya aktif ya. Selanjutnya bagaimana Bu Titi? Strategi yang lain untuk diferensiasi produknya. Nah, untuk kelompok yang pertama yang auditori, nanti guru itu memberikan lembar kerja. Lembar kerjanya itu berupa teks bacaan. Jadi nanti anak-anak membaca dengan keras. Setelah membaca dengan keras, anak-anak itu mengelompokkan kosakata benda hidup dan benda tak hidup. Jadi dari bacaan tersebut, anak-anak itu kosakata yang benda hidup tulis di tabel yang benda hidup. Dan untuk kosakata yang benda tak hidup ditulis di kosakata yang benda tak hidup. Berarti menyediakan LK ya, LK-nya ya untuk anak ya. Ya, untuk yang visual diberikan LK juga, cuma beda bentuknya. LK-nya kalau yang visual diberikan gambar. Jadi nanti anak gambarnya diberikan gambar, anak-anak mengamati dari gambar tersebut, gambar lingkungan sekolah tersebut, mana yang termasuk kosakata benda hidup dan mana yang termasuk kosakata benda tak hidup, dan dituliskan di tabel
yang sudah disediakan. Nah, untuk anak yang kinestetik, karena anak ini aktif bergerak, jadi diberikan kegiatan yang bergerak juga, yaitu kegiatan menempel, menggunting dan menempel. Disediakan gambar benda hidup dan benda hidup. Nanti anak-anak digunting gambar-gambar tersebut dan ditempelkan di tabel sesuai dengan kosakatanya. Nah, untuk pengembangan budaya positifnya, berdoa sebelum belajar. Dan untuk penerapan kompetensi sosial emosionalnya yang aspek kesadaran diri, anak-anak itu nanti saat pembelajaran diberikan semacam roda emosi untuk menggambarkan suasana hatinya. Jadi nanti anak-anak itu kesadaran dirinya sendiri, seperti apa sih suasana hati yang sedang dirasakan. Nah, untuk manajemen dirinya nanti anak-anak itu diajak seperti peregangan. Jadi untuk menghilangkan lelah setelah belajar, di anak-anak nanti peregangan sambil bernyanyi dan bergerak. Bernyanyi. Jadi peregangannya itu karena ada nyanyian sehingga diajak bergerak juga sedikit ya, walaupun di bulan puasa juga kita harus tetap semangat ya. Ya. Baik, semoga tadi yang sudah disampaikan Bu Kipti, baik itu dari area yang mau dikembangkan kemudian strategi-strateginya juga, semoga nanti setelah pelaksanaannya actionnya di kelas itu bisa tercapai semua yang diharapkan ya, dan bisa memberi pelajaran lebih kepada Bu Kipti dan juga saya nanti yang akan melihat dan juga akan menambah wawasan saya begitu. Ya, terima kasih Bu Kipti untuk hari ini sudah mau ngobrol ya. Semoga sukses Bu Kipti. Terima kasih untuk Ibu Nubus juga sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan sedikit ilmunya tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, sama-sama. Semoga ke depan kita tambah kaya akan ilmu-ilmu yang ada ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alam sekitar kalian. Ada apa saja di alam sekitar kalian? Ada awan, terus apa lagi? Ada orang, terus apa lagi? Ada bola. Ada Ada rumput. rumput. Ada rumput, terus apa lagi? Ada bunga. Ada bunga, terus apa lagi? Ada pohon. Burung, Ada pintar, pohon, Ada burung, ada rumah. Nah, nih kalau ini apa ini? Pohon. Pohon benda apa? Benda hidup apa tak hidup? Hidup. Kalian sudah mengenali benda hidup dan benda tak hidup. Ya, sudah mulai paham benda hidup dan benda tak hidup? Coba kosakata yang benda hidup apa contohnya? Yang benda hidup? Burung, kucing, manusia. Kalau contoh, ya, contoh kosakata benda tak hidup. Meja, papan tulis, ya, sip. Ya, kita coba sekarang. Ya, ada sudah paham? Coba nih, kalian kerjakan kerja yang sudah ibu buat. Kelompoknya Irwan, nih, ini dibaca. Setelah dibaca masukin sini. Yang benda hidup apa? Yang benda tak hidup apa? Ini kelompok ini. Ya, ditulis nama-namanya. Nanti perhatikan gambarnya. Tulis di sini. Benda hidup. Di sini benda tak hidup ya. Dilihat gambarnya ini gambar apa? Masuknya benda hidup apa benda tak hidup? Tempelkan di sini. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan. Demi
Bajukin, ayunan, sepeda, sepak bola. Anak-anak mengerjakan lembar kerjanya semuanya hebat. Jawabannya bagus-bagus. Presentasinya juga bagus ya. Ibu, ayo semuanya beri tepuk tangan untuk anak-anak ibu. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang kosakata benda hidup dan benda tak hidup, ibu bagikan instrumen penilaiannya. Ya, nanti kalian isi, beri nama, kalian isi, nanti kumpulkan lagi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Nah, hari ini anak-anak luar biasa yang sudah mengerjakan ya, semangat kita. Sip. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa yang kalian pelajari hari ini tentang apa? Benda hidup dan benda tak hidup. Ya, contohnya seperti apa yang benda hidup? Hah? Manusia, terus apa lagi? Kalau kita simpulkan, benda hidup itu benda yang bisa apa? Makan, terus bernapas, berminum, bisa bergerak, makan, berkembang biak, betul. Kalau benda tak hidupnya yang seperti apa? Ya, yang ciri-cirinya yang seperti apa? Tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak berjalan. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Paham semua? Ya, supaya kalian lebih bersemangat, coba kita nyanyi sambil bergerak ya badannya ya. Bisa, yuk, nyanyi gimana deh? Yuk, sambil berdiri boleh. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri,
Diferensiasi pertama juga komunikasi sosial emosional itu yang baru difokuskan baru kesadaran diri. Jadi yang saya simak tadi baru bikin merasa sudah berhasil ya untuk menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan sesuai dengan RPP. Dan sekarang kalau dari mungkin dalam sebuah action itu ya pasti ada mungkin ada kelemahan kekurangannya mungkin dirasa lebih itu apa kira-kira? Terima kasih. Karena ini pembelajarannya baru pertama kali saya laksanakan, saya merasakan ada beberapa kekurangan. Salah satunya itu seperti kan anak-anak itu baru mengenal dengan namanya kesadaran diri. Jadi anak-anak itu kan dalam kegiatan pembelajaran kemarin saya kenalkan dengan mengekspresikan emosi yang dia rasakan. Jadi anak-anak itu antusias sebenarnya dalam mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Hanya saja namanya juga anak-anak rasakan antusias. Merasa begitu tercenderung karakternya masih mengikuti teman-temannya. Jadi terkadang itu belum memahami, oh iya saya itu sekarang lagi bahagia. Oh iya saya itu dari rumah tuh karena tadi bangunnya kesiangan jadi agak diomelin sama orang tua jadi agak sering dari rumah sampai sekolah. Tapi karena teman-teman yang nempelinnya bahagia kita merasa bahagia. Padahal dari orang mukanya terkadang mereka tuh kayak agak kurang bersemangat. Jadi anak-anak itu belum bisa mengidentifikasi kalau hari ini tuh saya merasa bahagia. Hari ini saya tuh lagi bingung. Tapi nggak tahu bingungnya kenapa, bahagianya kenapa, hanya sekedar itu teman-teman saja. Sampai saat pembelajaran terjadi, kalau mau menempelkan emosi yang dia rasakan, dia hanya diam saja terus melihat udah gitu. Mau nempel di mana ya? Karena baru pertama kali, jadi saya tuh belum memberikan pengertian kepada anak-anak kalau bahagia itu begini ya. Setiap orang tuh bahagia itu karena ada yang dari tadi dapat hadiah, ada yang dari rumahnya diantar orang tua. Jadi anak-anak itu masih belum mengerti. Oh ya, baik. Berarti kelemahan yang ibu rasa itu berarti di sini siswa ini belum mengerti betul ya makna atau arti atau belum bisa mendefinisikan emosi yang dirasakan dalam dirinya itu seperti apa. Jadi baik. Dari yang tadi disampaikan tadi ada kelemahan seperti itu ya. Kira-kira ada hal lain tidak yang dirasa kurang? Sebenarnya yang dirasa kurang selain kesadaran diri itu ini agak terkendala dalam kondisi kalkulasi padahal kan sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kebutuhan muridnya. Misalnya saya kasih video untuk minimal video proses pembelajarannya. Untuk yang audio saya masih membaca dan berdiskusi dengan teman-teman. Kalau yang sinestetik saya ajak keluar kelas untuk mengamati informasi kita tentang budaya itu dan budaya ini. Nah karena udah dikelompok-kelompokkan, saat diajak keluar yang di kelasnya harus produksi yang juga kelas 1 harus ada pendampingan. Jadi saat satu kelompok fokus ke satu kelompok lainnya masih belum terkondisi dengan baik. Jadi komunikasi kelas yang masih harus banyak belajar. Baik, masih ada lagi? Sepertinya cukup. Baik. Dari yang disampaikan tadi berarti ada dua kelemahan yang dirasa ya, seperti siswa itu belum bisa mengenal atau mendeskripsikan emosi yang dirasa dirinya, kemudian juga belum pengkondisian siswa dalam kegiatan berkelompok itu masih dirasa kurang ya sih. Jadi dari dua lagi kira-kira dari obrolan kita ini memang punya apa yang didapat dari obrolan kita? Setelah pelaksanaan obrolan ini, pengennya ya saya tuh bisa melaksanakan pembelajaran dari kelemahan dan apa yang sudah baik bisa saya kembangkan dan apa yang masih kurang baik atau yang dari kelemahan saat pembelajaran itu bisa saya evaluasi dan bisa saya perbaiki agar nanti pembelajaran kedepannya atau
Ya, Kira-kira bagaimana cara Bu Kiki itu bisa memvariasikan? Kira-kira variasi-variasi itu didapat dari apa gitu? melalui apa yang dibutuhkan murid. Sangat disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan materi ini. Jadi kira-kira kebutuhan muridnya tercapai, materi yang mau disampaikan. Jadi bisa variasinya bisa ada bisa atau bisa kan sekarang ada namanya guru radio bisa dari situ juga mencari-cari pengalaman dari orang lain. Jadi dari platform Merdeka Iya, Belajar ada guru berbagi itu luar biasa sekali. Jadi bisa dari situ variasinya. Ya, bagus Bu Titi. Baik, dari tadi yang sudah disampaikan kelemahan-kelemahan, ternyata Bu Titi itu bisa mencari sendiri ya solusinya. Nanti mungkin bisa dijalankan dari solusi-solusi yang ada. Kemudian juga bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya ya Bu Titi supaya lebih baik lagi. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya nih Bu Titi, kira-kira apa? Kapan nih mau dilaksanakan? Tinggal satu minggu atau bukan satu minggu lah belum dimulai ya. Jadi kemungkinan untuk pembelajaran dan diferensiasi akan dari pembelajaran ke pembelajaran sama kan sesuai dengan nanti menerapkan kurikulum ya. Dari sekarang mungkin saya mau cari bahan-bahannya dulu, untuk saya juga pelajari dulu materi-materi seperti apa, nanti variasi anak-anaknya jadi untuk penerapan resminya mungkin penerapan ke anak-anaknya nanti kita lanjut kalian kenalan dengan murid-murid yang baru. Jadi begitunya cari ini dulu ya. Cari referensi dulu. Sebenarnya kali ini baru pertama kali ke sini juga karena baru diajak ini buku. Jadi bergerak, saya mencoba. Ya, terima kasih sekali juga sudah membantu. Nah, berarti nanti rencananya di tahun ajaran baru action yang sesungguhnya semoga bisa dijalankan ya Bu Titi. Berarti itu juga termasuk tadi mengembangkan diferensiasi betul KSN-nya ya luar biasa Bu Titi. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan saya juga penasaran nih nanti kira-kira di tahun ajaran baru pertama Bu Titi seperti apa. Nanti saya juga bisa belajar lagi dari ilmu yang tadi Bu Titi katanya mau cari cara pengorganisasian siswa, kemudian pendekatan dengan siswa, itu nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu Titi untuk kesempatannya. Sama-sama. Sekian untuk kegiatan coaching ini ya. Semoga Bu Titi juga mendapatkan manfaat. Untuk perasaannya juga berbeda sebelum di coaching sama sesudah di coaching. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, rasanya gimana nih Bu Titi setelah di coaching? Sebagai coaching nih bagaimana perasaannya? Perasaannya waktu pertama kali mendengar kata diferensiasi kurang agak karena mikirnya tuh begini, anak-anak diberikan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan keinginan siswa. Jadi bayangan saya dari 20 misalnya ini 30 keinginannya berbeda-beda.